wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan praktek konseling gizi. Three, two, one, action. Iya, silakan masuk. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sylviana, ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Mbak dengan siapa? Saya Vina. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan dengan dokter penyakit dalam dan ini adalah hasil laboratorium serta surat rujukan dari dokter. Saya diminta untuk melakukan konseling gizi. Baik, Mbak. Sebelum kita memulai kegiatan, Mbak jangan khawatir karena informasi Mbak saya rahasiakan. Kemudian untuk keberhasilan konseling gizi pada hari ini, saya harap Mbak dapat bekerja sama ya. Kemudian tujuan konseling gizi pada hari ini adalah perubahan pola makan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang Mbak alami. Sebelumnya, apakah Mbak sudah mengukur tinggi badan dan berat badan? Sudah lama enggak Bu? Baik, jika saya mengukur berat badan dan tinggi badan Mbak, apakah Mbak setuju? Ya, saya setuju. Baik, mari ikuti saya ya Mbak. Mbak mohon maaf, bisa dilepas dulu tas kemudian sama alas kakinya. Isi sakunya boleh dikeluarin dulu Mbak, karena bisa mempengaruhi berat timbangannya. Berdirinya tegak ya Mbak, menghadap lurus ke depan. Baik, kemudian hasil berat badan Mbak di sini ditunjukkan angka 54 kg ya Mbak. Kemudian saya akan mengukur tinggi badan Mbak ya. Badan berdiri tegak, kemudian pandangan lurus ke depan ya Mbak. Kaki dirapatkan dan menempel ke dinding. Baik. Tinggi badan Mbak menunjukkan angka 152 ya Mbak. Oke Mbak, baik. Jadi hasil berdasarkan pengukuran dan penimbangan tadi, tinggi badan Mbak 152 cm ya, dan kemudian untuk berat badan Mbak tadi 54 kg. Jadi dari hasil perhitungan saya, Mbak itu tergolong status gizi normal. Kemudian hasil berdasarkan lab Mbak, di sini kita dapat melihat kadar HB Mbak hanya 9 gram per dl. Ini termasuk kategori rendah. Kemudian kita lihat hasil pemeriksaan tekanan darah Mbak yaitu 110/70, masih termasuk kategori normal, dan hasil pemeriksaan suhu Mbak di sini 35 derajat Celcius. Ini menunjukkan terjadinya penurunan suhu tubuh ya Mbak, atau hipotermia. Sebelum pemeriksaan, apakah Mbak memiliki keluhan tertentu? Saya sering pusing, kulit tangan dan kaki terasa dingin. Kadang saya sering mengantuk serta lelah. Kadang juga saya sulit untuk bernafas. Bagaimana dengan pola makan Mbak sehari? Apakah Mbak sering sarapan? Saya sih jarang sarapan Bu. Makan pun tidak teratur karena jam kuliah saya yang tidak menentu. Makanan seperti apa yang Mbak sering konsumsi ya? Saya sih sering makan nasi goreng, kemudian nasi pecel karena cepat dan dekat di daerah kampus saya Bu. Baik, tadi kan Mbak menyatakan sering mengkonsumsi nasi goreng ya. Nah, itu untuk porsi nasi gorengnya, untuk nasinya itu seberapa ya Mbak? Apakah segini? Dan kemudian untuk lauk yang ada di dalam nasi goreng itu apa aja ya Mbak? Untuk nasinya ya segini Bu. Sedangkan lauknya itu ada orak-arik telur, kemudian ada sedikit potongan ayam. Untuk potongan ayam sendiri itu seberapa ya Mbak? Apakah segini atau segini? Segini. Nah, tadi kan Mbak menyatakan juga Mbak sering mengkonsumsi nasi pecel. Nah, untuk nasi pecelnya itu
nasinya seberapa banyak ya Mbak? Apakah segini? Dan kemudian lauknya apa saja yang ada di dalam nasi pecel itu tadi? Kira-kira nasinya setengah ini. Baik. Sedangkan lauknya itu kangkung serta ada tambahan saus kacang. Apakah hanya mengkonsumsi nasi goreng dan nasi pecel Mbak merasa kenyang? Ya lumayan Bu. Tapi kadang kalau sore saya mengkonsumsi bakwan 2 potong. Baik, kemudian untuk bakwannya itu apakah ukurannya segini, Bu? Iya Bu, betul segitu. Kemudian kalau malam itu apa yang biasanya Mbak konsumsi? Kadang sih saya beli yogurt Bu, tapi jarang sekali sih. Baik, sebelumnya apakah Mbak pernah mendapatkan konseling dan informasi makanan yang baik dan sesuai seumuran dengan Mbak? Belum pernah Bu. Jadi gini Mbak, berdasarkan riwayat makan yang Mbak utarakan tadi, Mbak itu mengalami penurunan asupan makanan yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran Mbak dalam pemilihan makanan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan Mbak. Ini ditunjukkan dengan kadar HB Mbak yang termasuk kategori rendah, sehingga diagnosis Mbak itu terkena anemia. Anemia zat besi itu apa ya Bu? Jadi anemia defisiensi zat besi itu satu jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang sehat. Bila kadar hemoglobin dalam tubuh tidak cukup, tubuh tidak dapat memberikan oksigen dari paru-paru ke jaringan dan organ lainnya. Oleh karena itu, Mbak sering merasa lelah, lemah, dan mungkin mengalami sesak nafas pada waktu-waktu tertentu. Jika tidak diobati, anemia defisiensi besi dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung dan organ inti di dalamnya. Wah, mengerikan ya Bu. Mbak, mohon maaf, apakah Mbak bersedia untuk menunggu saya beberapa menit untuk menghitung kebutuhan energi dan zat gizi Mbak? Sambil menunggu, mungkin Mbak bisa membaca leaflet ini. Leaflet ini tentang anemia defisiensi zat besi. Ya, saya bersedia Bu. Bagaimana Mbak, sudah selesai membacanya? Sudah Bu. Jadi untuk hasil perhitungan kebutuhan energi Mbak sekitar 2212 kilokalori ya. Jika dibandingkan dengan asupan yang Mbak makan, zat gizi protein hanya sekitar 55% termasuk defisit berat. Untuk zat gizi lemak dan karbohidrat hanya sekitar 80% termasuk defisit tingkat sedang. Saya menyadari Bu bahwa saya tidak peduli terkait zat gizi apa yang saya makan. Prioritas saya hanya banyak saja sih. Mbak apakah pernah mendengar dengan istilah piring seimbang? Tidak Bu. Bagaimana cara melakukannya ya Bu? Begini Mbak, pertama-tama kita bagi dua piringnya. Untuk setengah yang pertama tadi kita isi dengan makanan pokok, itu beras dan ada lauk pauk. Nah, yang terdiri dari sumber nabati dan hewani. Kemudian untuk bagian yang kedua kita isi dengan buah-buahan dan sayuran. Berarti difokuskan ke protein hewaninya ya Bu? Iya Mbak, benar sekali. Apakah saya perlu mengkonsumsi tablet penambah darah Bu? Bisa Mbak, kalau memang Mbak merasa kurang yakin dengan konsumsi zat besi yang Mbak makan, Mbak bisa mengkonsumsi tablet penambah darah untuk menggantikan zat besi yang hilang dengan cepat. Baik Ibu. Kayaknya saya perlu tablet penambah darah ya Bu. Karena saya kurang yakin apakah saya bisa mencukupi kebutuhan saya hanya dengan jajan di luar. Mbak harus yakin bahwa jajan di luar itu bukan suatu kesalahan Mbak, asal Mbak itu memperhatikan kebersihan. Dan saya juga yakin bahwa Mbak bisa melakukan piring seimbang dengan setiap kali Mbak makan. Iya Bu. Tidak terasa 1 jam telah berlalu, maka dapat saya simpulkan konseling pada hari ini Mbak
terdiagnosa terkena anemia zat besi, maka perlu diperhatikan untuk asupan zat besi yang diperoleh dari sumber hewani seperti telur, daging, dan ikan. Kemudian penambah tablet darah bisa dilakukan ya Mbak. Kemudian ketika Mbak jajan di luar, saya harap Mbak dapat melaksanakan piring seimbang dan Mbak dapat memperhatikan kebersihan di sekitar lingkungan penjajan yang Mbak konsumsi. Iya baik Bu, terima kasih atas bantuannya dan mohon bimbingannya ya Bu. Baik Mbak, terima kasih atas kerjasamanya. Perlu diingat bahwa tujuan tidak akan bisa tercapai bila tidak ada kerjasama. Semoga di pertemuan kita selanjutnya Mbak dalam keadaan kondisi yang lebih baik lagi ya Mbak. Amin. Iya Bu, terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Iya Mbak.